Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di sesi live coding bersama saya, programmer jalanan. Hari ini kita mau melanjutin bikin aplikasi chat yang dibikin pakai Svelte, Vue, sama React. Ini maaf udah agak lama ya nggak ngelanjutin yang ini, soalnya akhir-akhir ini saya bikin game ya. Gamenya itu ditulis pakai beberapa bahasa. Cuma kok nggak ada yang nonton ya. Boleh deh kalau mau ditonton gitu ya. Oke, kita langsung aja. Oh ya, ini sesuai dengan sarannya ini @call7581. Jadi kemarin kan sebelumnya itu masing-masing project terpisah gitu ya. Nah, ini kita gabungin jadi satu project. Jadi pakai Node workspace gitu, npm workspace gitu ya. Jadi ini project utamanya, terus di dalamnya ada beberapa package. Ada ini core, ini tuh yang dipakai di semua package yang lain ini. Terus ini ada masing-masing React, ada servernya Svelte sama Vue gitu. Jadi biar nggak buka VS Code banyak sekaligus gitu loh. Ini kan cuma buka satu VS Code aja udah bisa gitu ya. Terus di runnya tetap saya run masing-masing aja per terminal ini biar ketahuan yang errornya di mana gitu untuk masing-masing projectnya itu gitu. Sementara ini kita udah bisa saya kecilin dulu ya. Kita udah bisa ngirim masing-masing framework itu, yang ini yang Svelte, ini Vue, yang ini React. Jadi misalkan dari yang Svelte ini ada tampilannya masih ada bug ya, entah di mana, nanti kita cari ya. Saya Svelte gitu, tasan saya Svelte. Nah, di yang lain keluar juga. Ini kan yang di Vue ya. Misalkan di Vue saya tulis saya Vue gitu. Nah, ini juga bakal muncul di tempat lain. Terus ini yang React, saya React gitu. Nah, sementara baru bisa kayak gini ya. Oh ya, kemarin terakhir tuh kita juga udah bisa nge-reply gitu. Jadi ini ada tombol kecil itu kita untuk nge-reply dari suatu pesan gitu. Apa gitu ya, misalkan. Nah, gini udah bisa sampai sini. Gitu. To-do list kita hari ini masih banyak ya yang pengen kita bikin. Hari ini kayaknya kita mau bikin ini yang image. Jadi sementara ini yang bisa dikirim kan cuma teks aja ya. Coba kalau kita implement supaya bisa ngirimnya itu berupa gambar gitu sih. Oke, langsung aja. Tapi kayaknya sebelumnya biar kita nggak bingung mana yang Svelte, mana yang Vue, mana yang React, kita bikin ini backgroundnya yang chatnya kita sendiri. Ini kan chatnya si Svelte, berarti itu kita warnanya kita ganti gitu ya biar kelihatan oh ini yang mana gitu. Oke, kita dari yang Svelte dulu coba ya. Saya atur dulu biar enak kita ngerjainnya gitu, biar enak ngerjainnya ini. Bentar ya. Oke. Berarti kita dari yang Svelte dulu. Dari yang Svelte, dia tempatnya di src routes page.svelte. Nih. Kita kan mau bikin backgroundnya ini beda. Jadi kalau di Svelte itu kan dia warnanya cenderung orange gitu ya. Coba kita bikin agak orange di sini.
Itu berarti di sebelah yang chat kita ini kan, kalau chat user ID self ID berarti di sebelah sini nih. Itu kan warnanya dia hijau-hijau gimana gitu. Nah di sini ini kalau kita bikin orange gini ya, secara tampilan mungkin agak gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Coba kita terangin lagi gini kah, kayaknya bagusan tadi ya, karena terus udah gini ya. Ini yang svelte. Nah gitu. Coba kita lanjut yang di view kan hijau ya. Ya udah bener hijau aja gini kayaknya. Terus yang react, itu dia kan ini cenderung biru-biru gitu ya logonya ya. Kita bikin agak biru-biru gitu berarti di apps page.tsx. Sama juga di bagian sini emerald kita ganti blue gitu, misal blue gini ya, lumayan lah ya. Lumayan lah, apa-apa. Terus juga ini kita cari bugnya, ini kenapa kok tampilannya bisa kayak gini gitu loh, bawahnya putih. Kayaknya sih kita cari yang di svelte dulu aja, gara-gara jadi yang dia yang background gray itu dapat dari sini nih kan, full ini. Kenapa kok dia nggak bisa full sampai ke bawah gitu? Kalau nggak kita kasih full gimana? Ini. Nah dia benar. Karena kalau kita kasih full itu berarti dia tingginya nyesuaiin dari bodinya. Bodinya kan dia nyesuaiin screennya itu. Jadi kalau kita kasih full ya dia cuma sampai sini doang gitu. Nah gitu, makanya nggak usah kita kasih aja ya, biar bisa kayak gini. Ini benar ini ya kan. Yang view juga, yang view ini dia tempatnya di views, home view. Ini backgroundnya udah bener hijau aja karena view kan hijau ya, cuma di bagian yang ini nih fullnya kita buang gitu. Udah oke. Yang react sama juga ini. Oke, udah benar. Kita lanjut ke to-do list kita. Kita bikin image ini. Enaknya gimana ya? Kayaknya sementara langsung kita drag aja gitu ya gambarnya. Jadi kalau kita dari Explorer gitu, kita drag ke sini, itu dia buka kayak pop up, gambarnya apa, terus chatnya. Kalau dikasih teks gitu kan bisa ya kalau gambar. Kalau di WhatsApp kan kayak gitu ya. Kayaknya gitu aja ya biar gampang. Oke deh. Berarti pertama gimana caranya kita deteksi drag gitu dari gambar gitu ya. Kalau misalkan, bentar saya nyari gambar dulu ya, pictures. Saya nyari gambar dulu. Misalkan ini gambar asal aja, terus saya tarik. Bentar saya nyari gambarnya yang nggak aneh-aneh dulu ya. Apa nih? Power off. Nah ini ya. Nih. Misalkan saya tarik gambar dari
Explorer ke sini. Nah, defaultnya itu kan kalau di Chrome ya, kayaknya browser lain juga sama sih. Jadi dia buka tab baru dengan konten ini yang kita tarik itu. Pengennya kita proses sendiri gitu. Oke, coba kita cari referensi dulu. JavaScript drag drop gitu ya, coba. Gimana caranya? Ini on drop event, on drag over, on drag over. Berarti di on drag over itu kita prevent default, terus on drop kita proses datanya gitu ya. Kita coba dari yang Svelte dulu aja ya. Dari yang Svelte dulu, berarti kita prosesnya langsung di div paling luar aja kayaknya. Ini tadi itu on drag over ya, on drag over kayaknya langsung kita proses di sini nggak Pak? Prevent default itu. Ini ada warning dari Svelte, kita abaikan aja. Terus di on drag drop kita proses on drag drop on drop doang apa tadi? Langsung on drop deh, sorry. On drop file on drop gitu aja. On drop kita bikin function di sini, function on drop. Ini ada eventnya, coba kita bikin any dulu. Tipe dari eventnya itu apa gitu, console log on drop gitu ya. Ini yang Svelte. Berarti kita buka konsol dulu kalau gitu. Kita drop filenya ke sini. Masih belum mau. Masih belum bisa. Kita coba lagi deh. Iya, masih belum bisa. Berarti nggak kayak gini. Kayaknya tuh harus ada proses apa lagi gitu. Bentar. IMG bukan ini, Deng. Bukan gitu. Kayaknya di on mouse over apa ya? Di on mouse over juga mouse over kita juga harus prevent default. Prevent default kalau nggak salah. Coba lagi. Masih belum mau juga. Apa ya? Bentar ya, saya lihat referensi dulu. Kemarin tuh saya habis bikin kayak gini juga. Bentar ya. Project. Di this form. Kemarin saya habis bikin kayak gitu. Itu soalnya harus di prevent default di bagian event apa gitu, saya lupa. Saya cari dulu. Kayaknya di view. Ini dari project dari kantor sih.
Sebentar. Add event. Di mana ya, Pak? Saya lupa. Oh, bukan yang ini. Sorry, bukan yang ini kah? Bener, Deng. Jadi ceritanya yang di sini ini itu saya bikin kanvas. Nah, terus kanvasnya kalau dikasih koordinat itu dia ngerender peta gitu. Ini kan bikin peta saya di sini nih. Sebelah mana ya? Bukan di sini, Pak ya. Bentar. Di routes. Sini kayaknya, Deng. Ini mouse, di drag over itu prevent default. Benar sih, di drag over tadi udah belum? Udah ya ini padahal ya. On drag over udah prevent default. On drag over udah di prevent default, terus di dropnya itu kita prevent default juga. Harusnya udah benar sih. Kita coba lagi aja ya. Ini kan di drag over, kita udah prevent default. Di on drop, mungkin on dropnya ini ya, karena belum kita prevent default. Ini tipenya dia drag event prevent default. Nah, kita coba lagi. Nah, gini ya, berarti harus di prevent default dua-duanya ya. Kalau kita pengen memproses drag eventnya itu kita proses sendiri, nggak buka tab baru gitu loh. Jadi di drag overnya kita prevent default, terus di on dropnya juga kita prevent default gitu. Nah, kita bisa dapat filenya itu dapat dari mana tadi referensinya, data transfer dot files, nggak salah ya. Nah, coba kita console log filesnya. Ini yang bawah ini berarti ini kan file list bener dia. Terus lengthnya 1, filenya dat.png. Benar berarti kayak gini caranya. Setelah kita dapat filenya, kita kan harus nge-convert jadi gambar gitu kan. Ini kan baru path dari filenya aja. Gimana caranya kita baca gambar dari path file itu? Coba ya. JavaScript read image from file. How to read image using plain JavaScript. Ini kan dia file benar, read get data URL reader.result. Kayaknya gini sih. Kayaknya gini nih. Coba kita copy aja buat referensi gitu. Saya tutup aja. Di sini ini referensi kita. Ini kan kita dapat list filenya gitu ya, file list. Sementara kita proses satu file aja gitu ya. Jadi kan ada kemungkinan user dia ngemilih beberapa gambar gitu loh, terus di drag. Sementara kita proses satu aja dulu gitu ya. Jadi kalau kayak gini,
kita bikin const file sama dengan e.datatransfer.files ke 0 gini ya. Dia tipenya file atau undefined. Baru kalau ada filenya kita proses, kita baca pakai model kayak gini nih. Input ini kan dia file target, kita bikin reader, const reader sama dengan new file reader, itu reader.onload sama dengan function, kita bikin gini aja, kita bikin function sendiri aja, async function read image from file gitu. Terus kita butuh filenya, itu tipenya file, kita nge-return promise data URL itu apa, string sih kayaknya, bentar ya. Di reader .result itu dia tipenya .result string atau array buffer, string atau array buffer, string aja kayaknya sih, string gini. Nah, kita bikin di sini aja biar enak gitu, kita return new promise result ini. Jadi kayak gini tuh kita nge-wrap gitu, yang function dengan model callback kita wrap jadiin promise gitu. Umum sih di JavaScript kayak gini gitu sih. Reader on result, jadi ini kan readernya, terus reader dot read as data URL kita dapat dari file tuh. Terus kita resolve itu kita dapat dari reader.result ini. Oh, dia tipenya karena string atau array buffer atau null. Udah nggak apa-apa, kita samain aja, atau array buffer or null ini. Oke, berarti langsung aja ini kita bikin async juga biar bisa kita await read image from file, kita dapat dari filenya. Langsung kita console log dulu ya, isinya apa gitu gini. Oke, kita coba kita drag ke sini. Loh, kok jadi gitu lagi ya? Bentar belum kita prevent default po? Enggak sih, ini udah sih. Iya, ini udah bener loh padahal. Nah, ini kan string dia. Oh iya. Ini dia string. Udah benar sih. Kita udah berhasil baca jadi data URL istilahnya gitu. Coba kita ulang lagi. Tadi kok buka tab baru gitu ya? Kok buka tab baru gitu? Kenapa nih? Kok buka tab baru lagi ya? Gara-gara ada await ini apa ya, kita prevent defaultnya kita taruh paling atas aja kalau gitu. Berarti karena mungkin karena kita nge-await sesuatu yang nggak langsung tereksekusi, prevent defaultnya itu dia nggak sinkron gitu loh, makanya dia prevent defaultnya nggak kedetek gitulah istilahnya kayaknya ya. Kita coba lagi aja. Sorry. Aduh. Alah. Susah ini. Dari sini kita bikin anu aja kayaknya nih.
gimana sih cara always on top gitu? Nggak ada ya? Udah, nggak apa-apa. Ini kita minimize aja yang lain biar nggak mengganggu. Nih, nah kok masih ya? Kayaknya nggak boleh asinkron deh. Nggak boleh asing, kayaknya ya. .then kalau kayak gitu berarti r console.log r. Kita coba kalau kayak gini. Oh iya, emang nggak boleh asing berarti apa namanya, ini nge-prevent defaultnya itu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kita taruh di then kayak gini aja. Ini kita udah dapat resultnya di sini ya. Tuh. Berarti kita tinggal naruh gambarnya ini ke suatu tag HTML gitu. Kita coba taruhnya di ini, itu kan yang ini itu chatnya ya kan ya, yang ini chatnya, ini yang bagian bawah sini. Kayaknya kita if aja, berarti kita bikin state, yang berisi let current image gitu sama dengan state, dia tipenya string or null gitu, defaultnya null. Kita if di sini, if current image else ini. Jadi kalau current image kita nampilin img gitu di sini. Kita coba gitu aja ya. src kita dapat dari current image gini. Ini minta out img gini. Kita coba ya. Kita coba lagi yang svelte. Aduh. Ini ganggu banget sih yang ini. Oke. Gini lagi ya. Kok jadi balik gitu lagi dia? Kok jadi balik gitu lagi? Saya kecilin aja kayaknya. Gini biar nariknya gampang ya. Yang dead. Kok dia jadi buka lagi ya? Kalau nggak kita kasih kayak gini. Mau sih. Tapi kenapa kalau kita bikin kayak gini? Kalau nggak kita then, nggak masalah. Kalau kita then, nggak apa-apa sih. Tapi tadi kok kadang buka tab baru gitu ya, aneh banget sih. Coba nek prevent defaultnya kita taruh di sini gitu, Bang. Ini bener toh? Di sini kita tinggal set current image-nya itu sama dengan r .toString gitu aja langsung. Gini nggak apa-apa. R .toString gini, string or undefined null. Nih, coba ya. Apa harus kita refresh dulu ya? Tadi kan cuma hot reload aja sebelumnya. Nah, gini loh maksud saya. Jadi kalau ada gambarnya, kita ngerender gambar yang history chatnya itu hilang.
gitu. Cuma kan kalau kayak gini nggak bisa balik kita ya, nggak bisa balik karena nggak ada tombol X. Coba kita kasih tombol X gitu ya, kita kasih tombol X. Berarti di sini kita bungkus pakai div dulu. Ini harus narik-narik terus ya. Gini, kita bikin div, terus kita kasih tombol X gitulah di sini, biar balik ke halaman chat awal tadi itu. Gitu kayaknya. Ya. Div kita bikin kelas Lex item center justify center, biar di tengah gitu. Kita harus nyoba-nyoba kayak gini terus sih. Nah, biar di tengah kayak gini, kita kasih tombol X, kita copy dari ini, kayaknya kita udah bikin tombol X kan ya, ini. Terus kita bikin relatif, ini kita bikin absolute. Coba lagi. Nah, ini ada tombol X kan, kecil banget tapi kita gedein kan. Text large, harus nyoba terus kayak gini, nggak apa-apa lah ya, gini nggak apa-apa lah sementara gitu ya. Kayaknya kita kasih padding sih, kita kasih padding di div-nya itu, berarti kita kasih padding P4 gini juga masuk. Terus kita kasih maksimum tinggi atau lebarnya nggak ya, biar nggak jadi gede banget gitu loh. Sementara gini dulu aja deh, nggak apa-apa. Berarti kalau kita cancel, kita pencet X ini, kita cancel image-nya gitu, function cancel image gitu aja, nggak apa-apa lah. Kita cancel image, kita set current image jadi 0 lagi gitu. Berarti ini bukan cancel replay tapi cancel image. Gini, coba ini. Nah, kayaknya harus kita refresh dulu gini loh, kalau enggak error loh. Kok kadang mau kadang enggak gitu ya. Bentar. Kalau kita di sini mau, ya toh. Oh, mungkin karena kalau kita ini ya di tempat lain gini gitu ya. Enggak sih, udah mau. Kok kadang buka tab baru gitu dia ya. Nggak tahu lah. Nih, jadi kalau kita X, nah dia balik ke halaman awal ini lagi gitu. Gitu sih. Nah, lumayan nih. Berarti harusnya kalau image ini terus di send, kita nge-send-nya itu disertain image-nya ini gitu. Enaknya gimana kalau kayak gitu? Berarti kita harus punya representasi kalau chatnya itu berupa gambar. Sementara ini kan belum ada ya. Kita ubah type definition-nya. Type definition-nya saya taruh di core sini ya. Nah, ini kan cuma langsung message aja. Berarti kita harus bikin message type gini kayaknya. Dengan tipe teks biasa terus image. Sementara dua gini aja ya, jadi cuma teks sama image gitu. Terus bentar, enaknya gimana nih? Langsung kita bikin image-nya aja gini, Pak ya. String gini.
Cuma dia nullable gini apa ya? Gini juga nggak apa-apa sih. Oh, gini nggak apa-apa. Jadi kalau message type-nya itu image, nanti bakal ada data image gitu. Atau kalau pengen lebih strict kita type-nya, kita bikin kayak gini aja kayaknya. Type message text, ini yang teks biasa, dia message type-nya itu teks, terus dia ada message-nya string. Kalau teks kan biasa kayak gini nih. Kalau message image, sininya image, kita ada message-nya sama image-nya string. Nah, berarti di sini kayak gini. Dan ini bikin type baru lagi juga, type message detail gitu, sama dengan message text atau message image. Nah, kita danin message detail gini. Nah, banyak yang error ini karena satisfy chat ini belum ada message type text. Nah, gini baru nggak error. Nah, terus misalkan kita message chatnya kita kasih image, nah dia nggak mau, karena kalau image itu dia harus ada ini field image. Nah, itu kerennya TypeScript, bisa kompleks kayak gini sih tipenya itu gitu loh, bisa tahu, bisa dibikin sistem kayak gini. Nah, ini kan yang awal kan yang teks aja, yang di view juga bakal error karena belum kita kasih message type text, yang di React juga message type text ini. Oke. Ini tadi kita sampai di view, sampai di subfield. Jadi dia kalau nge-send-nya itu pas ada current image-nya nggak null. Jadi pas di send itu pas kayak gini nih, pas ada gambarnya, berarti kita nge-send-nya itu tipenya bukan tipe teks tapi tipe image gitu. Iya kayaknya. Kita bikin variabel aja dulu di atas, const new chat dengan gini, chat nih, new chat, sorry, new chat ini ya. Kita if dulu, berarti let new chat dengan tipe chat if per image, kalau ada image-nya, else new chat-nya langsung kayak gini aja, gini. Ini nggak perlu satisfy karena tipenya udah ketahuan chat. Yang di atas kalau ada gambarnya kita copy, cuma di sini tipenya kita image. Terus image-nya kita dapat dari pure image gini. Nah, gini. Kayaknya kayak gini. Dari kliennya. Ini sama persis, teksnya jadi kosong, core image-nya juga null, reply chat null.
Berarti kita harus ubah DB-nya juga. Ini DB-nya ya. Di database-nya itu kita modify table-nya. Ini kan belum ada yang nyimpen field tadi itu ya, message type kan ya. Kita tambahin 2, berarti ada message type, tipenya string aja, text. Defaultnya kita bikin teks aja ya, biar yang apa namanya, yang sebelumnya tuh jadi teks semua gitu loh. Terus image, dia tipenya teks, cuma dia null label. Ini null label, ini enggak null label. Gini kayaknya ya. Move up, search type ini. Oke, mau nggak? Oke, database-nya udah bener. Message type-nya, nah ini kan masih teks semua gitu. Kalau teks, image-nya null gitu. Terus di servernya berarti kita harus ubah juga yang di chat server, di index.ts ini kayaknya apa adanya ya kalau di server. Oh ya, di database-nya berarti pas nulis. Nah ini kita juga harus nyertain message type sama image dulu, message dulu baru image gini kayaknya. Ini nambah 2, berarti ini user ID benar, username. Ini message type, chat.message type. Setelah itu message-nya ini benar, terus chat.image, chat.message type. Kita harus cek dulu sih sama dengan image, chat.image. Selainnya itu kita bikin null gini. Iya, kayaknya gini sih. Kayaknya udah bisa kita coba nge-send ini. Kita coba ya, yang Svelte ini. Kita coba .png. Nih, kita kasih pesan juga image gitu, kita send. Oke, kita cek di database dulu apakah benar. Ini refresh kan ya. Nah, ini benar ini. Image-nya berisi ini. Tapi gede banget kayak gini ya. Maksudnya kalau image-nya kita taruh di DB itu apakah nanti DB-nya jadi gede banget gitu loh. Sementara gini dulu deh, nggak apa-apa ya. Nanti kedepannya kayaknya kita taruh file image-nya itu di file aja gitu. Sementara gini dulu nggak apa-apa lah. Oke. Berarti tinggal kita nampilinnya aja. Nah, ini kan belum ada nih. Masih teksnya doang yang tampil. Harusnya kan kita nampilin gambar di sini gitu. Berarti kita taruh mana ini? Ini ya, di sebelah sini ini. Ini kayaknya kita pisah kayak gini kok, jadi apa namanya, kita ngetik 2 kali gitu ya. Apa kita bikin jadi satu aja ya, karena juga kan hampir sama sebenarnya kan, dari yang kiri sama yang kanan ini kan hampir sama sebenarnya tampilannya. Nanti dulu deh. Nanti dulu aja, sementara gini dulu. Ya, berarti di sini ini kita cek if
chat dot dot apa tadi, message type kok sama dengan image. Udah keempat. Nah, kalau image berarti kita dapat data image-nya di sini. Kita bikin langsung image gini aja, src dapat dari chat.image. Harus ada alt ini aja. Nah, udah tampil nih, udah lumayan nih kayak gini. Cuma kayaknya kita batasin width-nya ya, jangan gede-gede banget gitu loh. Iya, soalnya kalau gede banget kayak gini jadi merusak tampilan gitu. Ya, kita bikin kelas di sini berarti max width gitu. Bikin 40 berapa gitu misalkan. Gini gimana, bagus nggak ya? Lumayan sih, kurang gede kayaknya, 48. Gini oke sih. Cuma nanti harusnya kalau kita klik bisa buka full image-nya gitu ya, nantilah. Sementara bisa kayak gini dulu. Coba kita gambar yang lain ya. Nih, kita gambar yang lain. This is a knife. Oke, bagus sih udah. Lumayan lah. Kayaknya sementara gini dulu yang apa ini, svelte. Kita lanjut dulu ke yang lain. Kita lanjut ke view. Ini berapa menit ya? Kayak gini aja ini. 50 menit udah. Lumayan lama ya. Gak apa-apa. Saya sambil minum dulu ya. Maaf, saya merokok dulu. Kalian nggak kuat kalau mikir tuh nggak ngerokok saya. Oke. Tadi berarti kita bikin apa aja? Kita contek aja yang dari svelte. Kita copy aja ini sama semua ini. Nanti bakalan kita copy ini. Ini masih satu file gerembel jadi satu gini ya. Nanti kita pisah-pisah per komponen lah nantilah ya. Ntar gini dulu nggak apa-apa. Nih cur image ya belum ada, kita bikin state cur image. Cons ini cons aja bisa sih. Cons current image sama dengan ref dengan tipe string atau null gini. Oh ya, dot value ini juga dot value. Oke, kita bikin tagnya ini ya, ini deh, on drag over sama on drop. Di view itu kalau nggak salah bukan on kayak gini, tapi dia pakai add gini ya, drag over gini ya, drag over gini. Iya kayaknya sih ada prevent default gini bisa sih gini, terus di add drop kita panggil on drop. Ini bukan pakai kayak gini tapi pakai petik nih, kayaknya benar sih kayak gini. Kok nggak di tag ya, ada error kah?
Ada error ini. Oh enggak deh, ini kok nggak mau detect on dropnya ini gitu ya. Bener kayak gini kan ya, add drop sama dengan, coba kita dicoba gini. Belum mau dia. On dropnya ini belum kepanggil. Coba kita kita lihat konsolnya. Kalau kita konsol log di sini, log drop ini, udah sih kepanggil benar drop. Cuma nggak tahu ini sintaks highlightingnya ini kok nggak mau. Kok nggak tahu ya ini loh on dropnya ini loh. Ya udahlah, nggak apa-apa tuh, yang penting udah kepanggil. Berarti kita tinggal if else aja. Ini di bagian yang atas ini kita cek, kalau ada current image-nya kita nampilin ini gitu di bagian yang atas ini berarti. Kalau di view kan if-nya itu langsung di sebelah sini, langsung di v-if aja gini, v-if core image. Nah terus di sini v-else gini. Ada error nih, kenapa nih? Bentar, refresh aja gimana. Apa ini? Failed to resolve import core image. Kenapa? Failed to resolve import core image. Kan kita udah bikin ini toh core image ini. Apa ini? From SRC view does the file exist? Kok import toh? Salahnya di mana ini? V-if core image. Oh ini. SRC-nya nggak kayak gini, tapi gini loh. Ini. Nah, gini. Oh iya, ini yang, oh iya emang belum sorry. Oke, kita coba yang knife ini. Nah, ini bisa dia. Berarti tinggal kita send-nya itu kita cek juga pas nge-send-nya. Ini kita copy dari yang Svelte aja. Nih, new chat, image, message. Ini value juga. Image value. Bentar. Oh ya, ini core image value. Ini replace chat value dulu, berarti value.id kayak gini. Di view ini kalau kita bikin ref harus ada value-nya dulu. Ini namanya si view. Tas juga. Ini masih kacau banget sih. Nanti belakangan ya. Kita apa namanya? Ini masalah kayak gini. Ini si view masih hardcode kayak gini. Sementara nggak apa-apa lah. Nah ini kita dapat dari new chat gini. Terus core image.value juga kita bikin null di sini. Kayaknya cuma gini aja sih. Kita coba ya. Kita coba kirimin speaker. Apa ini? Speaker. Nah ini
yang di view-nya belum kita kasih tampilan ini nih. Nah ini di save juga belum deng. Kalau yang bagian ini bawah kita copy paste aja yang di view, berarti di bagian bawahnya sini nih kita nggak ada if kayak gini, if nya dia di dalam, oh sorry salah. If kayak gini ini harus petik satu ya, berarti gini. Iya kayak gini. Apa nih, home view, apa sih home view? Wah ini lagi gini. Kalau variabel di view itu terus pakai petik biasa kayak gini nih. Kok belum ada ya? Duh, ini si view. Wah ini salah ini. Yang desainnya itu user ID-nya yang salah. User ID-nya harusnya ini self ID ini. Salah. Yang 3 kan kedeteknya Svelte malah tadi itu. Ini nggak muncul karena belum kita copy ke yang bawahnya sini. Ini, nah gini. Ini kedeteknya malah yang ngirim Svelte semua. Oke, kita coba kirim yang view beneran. Oh, loh kadang kayak gitu lagi gitu loh. Kadang mau, kadang enggak gitu. Error. Nah, ini bener. Yang di Svelte gimana? Gitu, oke. Lumayan nih udah bisa kayak gini lah. Yang di view kayaknya udah sukses. Kita lanjut yang di React berarti ya. Kita lanjut yang di React. Sebentar. Ini juga kayaknya kalau kita nge-reply sambil gambar itu tampilannya gimana ya? Misalkan kita reply kayak gini, ini kan ada reply-nya. Terus kita kasih gambar. Oh ya tetap bisa sih. Coba ya. Moon. Oh udah benar sih. Jadi ini yang di reply-nya, ini gambarnya. Di tempat lain gimana? Oke juga sih. Iya, udah benar berarti. Cuma ini kalau habis kita nge-send apa? Oh enggak deh. Kalau gini loh, ini misalkan ini. Nah, dia nge-scroll ke atas lagi gitu loh. Harusnya kan scrollnya ke bawah ya. Nantilah. Ini udah lumayan nih. Udah kayak chat beneran ini. Oke, kita lanjut ke React. Ya nggak perlu kita tutupin aja, biar nggak bingung. Ini komputernya saya jadi lemot banget ya. Hanya ini ya, saya streaming sama webcam entah kenapa kok jadi lemot kayak gitu ya. Ya mungkin emang komputer tua sih. Oke, kita copy aja function-function ininya, function-function yang buat kita berhubungan dengan gambar tadi itu. Ini sampai sini di React. Nah ini ya agak bingungin yang gerembel jadi satu kayak gini. Nggak apa-apalah sementara dulu. Kita bikin cons cur image set cur image sama dengan use
state dengan tipe string atau null, defaultnya null. Ini jadi set cur image, tinggal kita sesuaiin aja sih, sebenarnya hampir-hampir sama juga, secara logiknya itu sama sebenarnya. Ya udah, kita bikin functionnya, terus di div yang paling atas kita kasih ini on drag over sama on drop. Kalau di React apa ya, on drag over. Oh, dia gede gitu, on D nya gede, O nya gede gini, sama. On drop berarti kayak gini. Is type A drag event void is not assignable to drag event handler. Adalah on drop nih, drag event dia itu drag event HTML div element. Drag event ya, yang di sini kita bikin apa? Ini benar toh drag event. Karena ini HTML div element gini. Div element harus spesifik banget kayaknya ya. Kok nggak mau? Bukan generic. Ini dia drag event HTML div toh. Drag event. Bentar, biasa. Ini kan dia drag event HTML div element. Kalau tak giniin, drag eventnya kok iya sih maksudnya ini React. E nya ini kan drag event. Coba kita lihat drag event handler. Drag eventnya kita ambil yang dari React gitu kah? Drag eventnya ada yang beda ya, ada dua berarti ya. Drag eventnya kita pakai yang React ini, HTML div element. Gini baru mau. Ya nggak apa-apa, berarti langsung on drop gini aja nggak apa-apa kalau gitu. Ini oke. Sementara coba kita console log dulu. Kita console log kalau drop, apakah udah benar? Gini. Coba kita drop asal aja, jangan yang SVG. Drop, oke udah benar. Udah benar, current image-nya berarti udah ke set. Habis itu tinggal kita if aja berarti di sini nih. Iya, kita if berarti. Kalau current image gini, else-nya ini gitu. Else-nya bikin div asal dulu biar nggak error gitu. Ini sintaksnya ya seperti biasa di React, jadi agak gimana gitu. Ini div-nya udah di sini. Ini oke. Ini tinggal kita dapetin dari ini. Di React class name bukan class aja, class name on kliknya C nya gede kayak gini. Udah ya, sama semua ini. Nah udah nih. Udah langsung bisa gini ya, nggak perlu refresh lagi nih si React.
Ini misalkan saya kayak gini. Oke. Tinggal pas kita send-nya, pas di send, kita copy dari yang view aja. Ini segini. Pas send di sini. Ini. Current image ini doang langsung, nggak ada dot value, ini jangan lupa ini si React namanya, si React ini kita send-nya itu new chat kayak gini, kita set curve image-nya jadi null. Ini kayaknya sih gini doang ya. Kita coba aja. Ini kayaknya kita clear dulu ya message-nya. Kayaknya kebanyakan jadi bingung ya. Kita hapus semua aja dulu deh. Kita hapus semua. Mana delete? Save. Biar clean semua. Nah, iya. Kosong. Oke. Oh iya, ini jadi di atas gitu ya, karena ini loh tadi kita apa namanya, ini yang fullnya itu kita buang, jadinya jadi kecil kayak gini. Nah sementara biar gini dulu deh, nggak apa-apa lah. Oke, coba kita send. Ini juga harus ke sana, berarti nggak bisa asal di sini gitu. Ini ke sini nih. Oke. Saya kirimin gambar ya. Ini. Dan oh iya, yang di React belum kita kasih. Ini nih, kayak gini nih. Ini. Copy aja. Di atasnya yang chat di sini nih. Sintaksnya aduh beda pasti ya toh. Ini kayak gini, chat image. Ini undefined. Ini taruh di dalam yang sini, di sini. Class name ini. Nah itu udah bisa. Yang chat sendiri, yang chat orang terus ini. Oke. Di React, oh yang di view, di Svelte juga udah oke. Ini Svelte coba ngirim gambar juga ya. Yang Svelte dia ngirim gambar ini. Kalau nggak sopan tak matiin kamu. Ya salah aja lah. Ini ya. Nah di view juga udah muncul, di React juga udah muncul ini. Oke. Yang view waduh, saya jadi mau cut kalau gitu. Nah ini yang di view udah bisa, React juga bisa. Nah ini juga udah bisa. Udah lumayan sih ya progres kita. Ini 1 jam 10 menit udah bisa ngirim gambar kayak gini. Nggak mungkin tampilannya perlu kita polish gitu ya. Sementara gini dulu apa ya. Kita recap lagi. Duh. Jadi dari yang
Svelte kalau ngirim teks biasa. Nah, saya Svelte bisa. Di tempat lain juga muncul. Maaf ada anak-anak di depan. Di view saya view. Oke juga, ini juga ada tampil. Warnanya ini juga udah kita sesuaiin ya, jadi kita tahu oh ini yang orange itu react, yang hijau itu view. Saya react. Nih, yang react biru. Tempat lain juga udah muncul gitu. Terus kalau kita ngirim gambar, misalkan yang Svelte dia pengen ngirim gambar, tidur yuk. Nah, ini udah bisa, di yang lain juga udah bisa nampilin. Oke, kalau yang view nih, oke. Di Svelte juga oke. React oke. Oh, jangan switch deh. Kayaknya belum bisa. Mana ada gambar lagi nih. Terserah lah. Ini yang react juga udah bisa ngirim. Oke. Gini ya. Kayaknya progres kita hari ini sampai di sini dulu ya kayaknya. Ya lumayan lah ya, kita udah bisa ini nge-send image gitu di masing-masing. Nih. Itu, terima kasih yang udah nonton. Kita sampai jumpa di sesi selanjutnya.